Shalom teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi di ibadah remaja kita. Walaupun kita beribadahnya secara online, kita harus tetap semangat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami, berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan Yesus, ini saja doa anak-Mu, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan dengan beberapa nyanyian dan mendengarkan firman Tuhan. Tak terbayang kebesaran
Shalom, selamat pagi anak-anak remaja. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah online. Tuhan, Kau yang memberkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pagi hari ini yang sampai kepada kita, tema kita adalah hidup di dalam Kristus, ya. Hidup di dalam Kristus. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, ya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Apa itu hidup di dalam Kristus? Kalau kita lihat pada bagian Yohanes pasalnya yang ke-15 ini tentang pokok anggur, kita bisa mengerti apa itu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya hidup tinggal bersama dengan Kristus, menempel gitu ya. Satu gambaran yang indah di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Di situ digambarkan hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Itu harus menempel seperti apa? Seperti pokok anggur, ya. Digambarkan bahwa kita adalah ranting-ranting, Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur yang benar. Ya, kalau ada yang benar, berarti ada yang palsu, ya, ada yang tidak benar. Nah, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel juga digambarkan seperti kebun anggur gitu ya. Jadi ini satu gambaran yang tidak asing lagi untuk orang-orang Israel di sana. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Pokok anggur yang benar, yang sejati, ya. Kalau di sini digambarkan bahwa siapa yang mau hidup di dalam Kristus, dia harus berbuah, dia harus menempel dan dia akan berbuah banyak. Ya, menempel, dia harus terus melekat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di situ digambarkan bahwa setiap ranting yang menempel maka dia akan berbuah banyak. Ada juga ranting yang tidak berbuah. Apa yang dilakukan? Dia akan dipotong, dia akan kering dan akhirnya dia akan dibakar, ya. Jadi ranting yang berbuah digambarkan bahwa dia akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya akan lebih lagi berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tetapi harus berbuah banyak. Nah, digambarkan di sini oleh Yohanes bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah orang yang terus rindu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup melekat dalam Tuhan Yesus? Yaitu dengan hidup bergaul dengan firman-Nya. Ya, bagaimana sekarang kita bisa hidup menempel dengan Tuhan? Melalui firman Allah. Ya, jadi orang yang
mau terus berbuah adalah orang yang mau terus menempel dengan firman Allah, yang haus dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ya, di situ digambarkan bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan siang dan malam itu dia akan digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini satu gambaran ketika kita anak-anak Tuhan selalu rindu dengan firman Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Ini satu gambaran orang-orang yang rindu dengan firman Tuhan. Ada lagi satu gambaran di dalam Matius juga digambarkan orang yang hidup di dalam firman Tuhan seperti apa? Seperti membangun rumah di atas apa? Di atas batu. Ya, bukan di atas pasir. Ketika ada angin topan badai menerpa rumah itu, maka rumah itu akan tetap kokoh karena dibangun atas batu. Itulah firman Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yang selalu tinggal di dalam Kristus adalah orang-orang yang mempunyai pondasi hidup yang kuat. Mungkin kita sebagai anak-anak remaja punya banyak sekali mungkin tantangan, godaan yang berbeda-beda ya, satu dengan yang lain ya. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh menghadapi banyak tantangan, banyak ujian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Nah, berbicara tentang hidup di dalam Kristus berarti ada juga hidup di luar Kristus. Apakah ini sesuatu yang sama? Hidup di dalam Kristus dan hidup di luar Kristus? Tentunya hidup yang berbeda. Hidup di dalam Kristus akan apa? Berbuah banyak. Ya. Bagaimana dengan hidup yang di luar Kristus? Dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ini dikatakan bagi orang yang hidup di luar Kristus maka dia tidak akan berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Allah, tanpa Kristus. Apa yang dimaksud di sini? Berarti Yesus Allah kita yang kita sembah adalah sumber kehidupan. Dari dialah awal semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dialah sang pencipta, dialah yang memelihara hidup kita, dialah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi hari lepas hari. Jadi kalau hidup di luar Kristus, dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kalau kita lihat kalau manusia adalah manusia yang terbatas, mau sampai kapan kita mau mengandalkan diri kita sendiri? Tentunya manusia terbatas dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Jadi manusia tidak bisa hidup apa-apa tanpa Sang Pencipta, tanpa Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya kemampuan kita, segala sesuatu yang kita punya, bahkan semuanya adalah dari Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta, yang ada dari Alfa sampai Omega. Ya, tetapi orang yang di luar Kristus, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya sangat kasihan, ya. Mereka tidak mengenal siapa juru selamat yang sebenarnya. Untuk itulah kita dipanggil supaya mereka pun bisa mengenal Kristus. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 tadi dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kepada nama Anak Allah, maka dia memiliki
hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal, bukan hanya sekadar sekarang hidup jasmani saja, tetapi hidup yang kekal yang semua orang pasti memimpikannya. Karena hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Ya, tetapi ada kehidupan di balik kehidupan kita yang sementara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka yang kita nantikan adalah hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya. Kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6, sesuai ayat hafalan kita tahu bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dialah jalan keselamatan. Hidup di luar Kristus, hidup yang tidak mengenal Kristus, mereka menuju kepada kebinasaan. Kekal, ya. Wah, sesuatu kata kekal begitu sangat penting di sini. Selama-lamanya. Begitu menyedihkan hidup di luar Kristus. Bukan hanya ketika hidup mereka di dalam, kalau kita hidup di luar Kristus, maka hidup kita tidak ada penyertaan Tuhan. Bahkan nanti ketika kita meninggal tidak ada jaminan keselamatan. Ya, satu kehidupan yang kontras antara hidup di dalam Kristus dan hidup di luar Kristus. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam kekudusan Allah. Hidup kita, status kita dibenarkan, dilayakkan. Kita diadopsi gitu ya, jadi anak raja, segala raja. Sesuatu hal yang luar biasa, kehidupan yang sungguh-sungguh membahagiakan seharusnya, ya kan? Kita punya masalah, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong kita, memampukan kita, menghibur kita, menguatkan kita, menopang kita, bahkan sampai kepada akhir zaman dan pada kekekalan. Itulah hidup di dalam Kristus. Sesuatu yang indah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita hari melepas hari. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup bersama dengan Kristus. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa apa yang sudah kita pilih hari ini, apa yang sudah kita percayai hari ini, kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus adalah satu pilihan yang benar, ya. Kalau kita sudah memilih sesuatu yang sangat penting dan itu benar, pertahankan. Kita harus terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, tentunya hidup di dalam Kristus itu juga perlu diusahakan, ya. Bagaimana kita memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai ketika corona melanda seluruh negara, jangan sampai iman kita juga menghadapi krisis, karena itu perlu dijaga. Ya, bagi kita mungkin ada orang tua kita, saudara kita, ataupun siapapun yang belum mengenal Kristus, mari kita mulai doakan. Mari kita terus mendoakan dan membawa mereka di dalam pengenalan akan Kristus. Tentunya tidak gampang, tetapi biar Roh Kudus yang terus memampukan kita boleh menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain. Ya, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang indah. Mari kita terus berbuah banyak. Mari kita terus semakin hari bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita, dan boleh menopang kita dalam menghadapi hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu yang singkat yang boleh kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang hidup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan, Kau yang terus menolong kami untuk tinggal melekat bersama-sama dengan Engkau. Tentunya dengan kemampuan diri kami sendiri, kami tidak mampu karena kami juga terbatas, Tuhan. Seringkali kami jatuh, kami melalaikan firman Tuhan, kami tidak hidup melekat dengan Engkau. Tetapi biarlah Tuhan, Kau yang menolong kami untuk terus-menerus bertumbuh di dalam firman-Mu, Bapa, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang indah. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan sudah mati di kayu salib
untuk menanggung setiap dosa-dosa kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Anugerah yang indah ketika kami boleh mengenal, boleh mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.